Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya hanya meluruskan kepada saudara-saudara kita yang memahami sifat 20, memahami sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ini lebih dekat daripada urat nadimu, urat lehermu. Maksud di sini dekat artinya sifatnya yang dekat kepada kita. Jadi di dalam diri manusia itu ada sifat ma'ani, sifatnya Allah Subhanahu wa taala, qodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sifat ma'ani ini sifat 7 yang ada di diri manusia. Qodrat artinya berkuasa, iradat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, basor artinya melihat, sami artinya mendengar, kalam artinya berkata-kata, hayat artinya hidup. Itu sudah ada di diri manusia. Jadi yang la haula wala quwata illa billah ini jasad. Jadi yang melihat ini kodrat Allah. Yang melihat ini adalah basar Allah. Kita buta. Jadi kita ini berlawanan. Allah sama kita berlawanan. Allah Maha melihat, basar artinya basar itu melihat. Allah melihat, kita buta. Allah sami, kita tuli. Jadi Allah yang Maha mendengar, kita tuli. Allah Maha berkata-kata, kita bisu. Allah Maha mengetahui, kita bodoh. Allah Maha berkuasa, kita lemah. Allah Maha berkehendak, kita tidak ada daya. Allah Maha hidup, hayat, kita mati. Itulah lawanan. Yang sifat 7 tadi harus kita pahami, itu sifat Allah yang azali, yang qadim, ya, yang qadim, kekal. Jadi kita hanya tidak ada daya dan upaya. Jadi untuk para yang belajar ilmu tauhid, makrifat, agar dipahami lagi, dihalusi lagi cara pemahaman tauhid, jangan sampai kita salah, jangan sampai kita syirik. Jadi Allah dekat itu sifatnya, bukan ilmunya. Jadi untuk manhaj salafi itu yang dekat itu hanya ilmunya, hanya kodratnya, hanya ilmunya. Enggak cukup kalau cuma 2. Kodrat artinya maha kuasa, ilmu artinya mengetahui. Jadi di dalam diri manusia itu kalau ada kodrat sama ilmu enggak cukup. Sedangkan di diri manusia itu ada 7 sifat Allah. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Jadi kalau untuk manhaj salafi tolong diperbaiki lagi akidahnya, bahwa ilmu itu ialah sifat Allah. Manusia tidak ada yang mengetahui kecuali ilmu Allah. Jadi yang dekat itu, lebih dekat dari urat leher itu bukan ilmunya saja. Ya, untuk manhaj salafi katanya kodrat dan ilmu. Ilmu itu saja yang ada di manusia. Jadi yang dekat itu ilmunya. Ilmu ini sifat Allah. Jadi kalau cuma hanya ada kodrat, hanya ilmu, itu 2 cuman sifat Allah. Sedangkan sifat Allah ini ada 7 di dalam diri manusia. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi untuk manhaj salafi tolong diperbaiki lagi cara untuk mentauhidkan Allah. Yang dekat itu sifatnya, ya, ilmunya. Jadi ilmu ini yang ada di diri manusia itu ilmu Allah,
artinya sifat Allah. Sifat dan zat itu hakikatnya satu. Itu Pak, untuk penjelasannya agar manusia tidak salah paham. Jadi di dalam diri manusia itu ada ilmu Allah, yang dekat tuh ilmunya. Benar untuk secara syariatnya. Tapi secara hakikatnya ilmu Allah itu ialah sifat Allah. Sifat Allah tidak lain adalah zat Allah. Jadi sifat dan zat itu tidak berpisah. Dua perkataan tapi satu wujud. Sifat zat, zat sifat hakikatnya satu. Jadi untuk manhaj salafi tolong diperbaiki lagi cara pemahaman ilmu tauhidnya. Sudah benar, memang yang dekat itu ilmu Allah, benar ilmu Allah. Tapi ilmu Allah itu sebutannya sifat, sifat yang maha mengetahui. Sifat terdiri dari zat. Zat kalau kita lafazkan menjadi sifat. Jadi zat sifat itu hakikatnya satu. Sifat zat hakikatnya satu. Jadi yang kita lihat itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang ada di diri manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Sedangkan manusia ini kan banyak kotoran katanya. Tai mata, tai kuping, tai telinga, tai gigi, ya, tai kemaluan. Enggak sama dengan Allah. Sedangkan Allah Maha Suci. Benar secara syariatnya. Benar. Allah itu Maha Suci. Sedangkan manusia ini kotor, banyak membawa kotoran. Nah, yang kotoran ini kita memang hakikatnya tidak ada. Jasad ini milik Allah, ruh ini milik Allah, ya. Kita memandang secara hakikat. Kita memandang secara makrifat, ya. Enggak mandang itu yang kotoran apapun bentuknya, ya. Yang di situ kita pandang di dalam ilmu makrifat ahli sunnah wal jamaah, yang kita pandang itu hanyalah sifat Allah. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kita bukannya manusia, kita bukannya Allah. Allah bukannya kita. Jadi yang ada di diri kita ini hanya sifat Allah. Kita tidak mengaku Allah. Haram, kafir kalau kita mengaku Allah. Kita bukan Allah. Kita pada intinya manusia ini tidak ada. Hakikatnya yang ada Allah. Ya, digerakkannya, dilihatkannya, didengarkannya, dituturkannya, diberi pengetahuan ilmunya Allah. Kita kan bodoh, yang pintar Allah. Manusia itu mati, hayat. Kodrat artinya kuasa, kita tidak kuasa. Allah itu berkata-kata, kalam. Yang berkata-kata ini adalah kalam Allah. Kita memandang hakikat, memandang makrifat. Makrifat artinya mengenal. Mengenal apa? Mengenal sifat-sifat Allah, mengenal af'alnya, sifatnya, asma'nya, zatnya. Af'al, sifat, asma', zat itu satu. Sebutannya 4, tapi hakikatnya satu. Satu, yaitu zat semata. Jadi yang dengar, yang ngomong, yang berkata-kata itu bergerak, berdiri, duduk itu hakikatnya adalah af'al Allah. Sifat Allah, asma Allah, zat Allah. Pada hakikatnya satu. Jadi untuk ustadz-ustadz yang ada di sana yang belum paham tentang ilmu tauhid, ilmu makrifat, belajarlah kepada ulama NU, belajarlah kepada ulama ahli sunnah wal jamaah, Quran, hadis, ijma ulama, dan qiyas, dan tasawuf. Makanya kita, kalau kita belajar di sana pasti ketemu. Kalau di manhaj salafi hanya tauhidnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, ini benar, tapi masih kulit, masih di luar. Kita bukan Allah, Allah bukan kita, tapi gerak dan diam itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pelajarilah lagi, semoga yang belajar mudah-mudahan mendapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon